Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Di video kali ini, seperti biasa, aku akan membuat evaluasi keuangan aku di bulan November. Tapi sebelum itu, aku akan menunjukkan peralatan yang bagus untuk membuat catatan keuangan bulanan. Nah, yang pertama, ini aku ada buku Financial Planner. Di dalamnya lengkap ya, mulai dari kalender sampai dengan tabel evaluasi bulanan ada. Isi dari buku ini bagus untuk teman-teman yang mau belajar untuk mencatat keuangan bulanan. Nah, di sini juga ada tabel financial goals-nya yang bisa teman-teman isi. Lalu di sini juga ada tabel untuk teman-teman menulis pemasukan bulanan dan pengeluaran bulanannya. Jadi teman-teman gak perlu buat tabel lagi, tinggal isi aja di sini. Lalu untuk tabel catatan pengeluaran bulanan pun sudah ada, tinggal diisi aja. Lalu untuk evaluasi pengeluaran dan tabel wishlist kita juga ada, tinggal kita isi. Pokoknya buku ini benar-benar membantu untuk teman-teman yang baru mau mulai untuk membuat anggaran bulanan seperti yang sudah aku buat setiap bulan ya. Lalu yang kedua, aku punya dompet pintar. Ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan uang di sini. Bahannya bagus banget, tebal dan lembut, dan di sini juga sudah ada tempat untuk kartu ya. Dan di sini juga ada slot untuk amplopnya atau untuk menyimpan uang kita selama 1 bulan. Lalu di belakang sini juga masih ada slot yang masih kosong, bisa kita simpan untuk uang koin atau uang lebih lainnya. Dan dompet ini juga punya tali kayak gini, jadi tinggal kita pasang aja. Jadi dompet ini bisa kita bawa keluar rumah tanpa harus takut uangnya akan tercecer karena sudah ada resletingnya ya teman-teman. Pokoknya untuk yang mau mulai membuat anggaran bulanan, dompet seperti ini dibutuhkan ya. Selanjutnya aku juga punya celengan target. Ini targetnya 1 juta dan nominalnya itu lumayan dari yang 10.000 sampai dengan 50.000 aja. Dan celengan ini juga nggak sekali pakai alias bisa dibuka ya dari bawah. Jadi kita itu kalau misalnya udah ngisi sampai 1 juta sampai target, kita tetap bisa pakai celengan ini setelahnya. Semua produk ini aku dapat dari dompetpintar.id. Dan untuk teman-teman yang mau samaan seperti aku, bisa diklik aja linknya di description box ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi aku seperti biasa mau buat evaluasi keuangan aku untuk di bulan November. Dan di sini sudah aku gambar terlebih dahulu, jadi aku tinggal buat tabelnya seperti ini dan tinggal aku isi aja. Untuk keuangan di bulan November, aku sendiri banyak banget pengeluaran karena aku akhir-akhir ini sering jajan. Jadi untuk uang pegangan istri, sisa gaji, dan uang jaga-jaga kebanyakan aku pakai jajan. Tapi aku jajan gak sendiri sih teman-teman, jadi aku jajan bareng-bareng sama suami aku. Tapi gak apa-apa karena memang kondisi aku yang sekarang sedang begini, jadi aku akan maklumi keborosan aku di bulan ini. Yang terpenting keuangan aku tetap sehat, tidak ada hutang, dan semuanya cukup. Nah, seperti biasa, di sini aku buat tabel untuk budget tracker dan November budget review. Aku selalu buat tabel ini karena untuk memudahkan aku mengevaluasi keuangan aku di bulan-bulan kemarin dan sekarang. Seperti biasa, untuk tabel budget tracker, ini tabel khusus untuk uang pegangan istri ya. Jadi di sini akan aku tulis semua pengeluaran aku di bulan kemarin khusus untuk aku sendiri. Dan ini catatannya tinggal aku salin aja, tinggal aku pindahkan ke tabelnya. Untuk keuangan aku di bulan November lumayan menurun daripada bulan kemarin. Tapi nggak apa-apa, karena nggak mungkin setiap bulan kita itu berusaha untuk nabung atau nyisain uang yang banyak. Karena mengatur keuangan itu bukan berarti kita harus pelit terhadap diri sendiri atau orang lain atau suami kita dan keluarga kita. Karena tujuan aku membuat tabel seperti ini atau perencanaan keuangan setiap bulan itu hanya untuk agar keuangan lebih sehat, tidak punya hutang, ada tabungan, dan pengeluaran terkendali. Nah, setelah semua pengeluarannya aku catat, aku totalkan total pengeluaran aku di bulan ini. Untuk total pengeluaran jajan aku ini totalnya 252.000. Dan selanjutnya aku akan isi tabel untuk November budget review-nya. Seperti biasa, untuk di tabel November budget review, aku isinya itu dari pengeluaran biaya tidak tetap aku ya. Sedangkan untuk sisa gaji tidak aku masukkan ke sini, tapi untuk di bulan ini sisa gaji aku beneran habis sih 100.000.
Karena untuk aku jatah membeli buah itu kan bulan ini cuma 100.000. Nah ternyata itu tuh kurang karena memang setiap hari itu aku harus makan buah. Jadi aku ambil dari sisa gaji itu. Nah di sini setelah diisi kolom deskripsinya, sekarang isi bagian budgetnya. Jadi tinggal kita pindahkan aja ke sini dan dihitung selisihnya. Sekarang akan aku pindahkan dulu budget dan real yang terpakai itu berapa, serta selisihnya itu berapa. Mulai dari belanja bulanan sampai dengan belanja buah, aku tulis di sini budget dan sebenarnya yang terpakai itu berapa, lalu ada selisihnya juga aku tulis di sini. Jadi nanti setelah selisihnya ditulis semua, kita totalkan untuk mengetahui sisa uang di bulan ini itu berapa. Dan nantinya uang tersebut bisa kita tabungkan atau bisa kita jajanin, terserah pokoknya, karena yang namanya uang sisa itu pinter-pinter kita aja. Kalau kita pengen ditabungin, kalau pengen jajanin aja nggak apa-apa. Karena kita juga harus memberikan hadiah kepada diri sendiri karena sudah berhasil membuat keuangan yang sehat setiap bulannya. Nah, setelah semuanya selesai, ini aku totalkan dan sisa uang aku di bulan ini 272.500. Ternyata masih lumayan banyak, alhamdulillah sisanya untuk di bulan ini. Tapi aku juga nggak munafik, semua sisa ini kebanyakan itu uangnya 20.000. Makanya bisa bertahan di dompet aku. Beda cerita kalau misalnya bukan nominal 20.000. Nah, sekarang akan aku keluarkan dulu uangnya dan akan aku tunjukkan bahwa di dalam ini banyak nominal 20.000-nya. Aku itu kalau misalnya ada uang 20.000-an gak akan aku belanjain, makanya bisa dibilang nominal 20.000-an ini sebagai rem aku. Ketika aku boros sekalipun, kalau misalnya aku megang uangnya 20.000 selembar ini, pasti gak akan aku jajanin, teman-teman. Nah, ini semuanya aku rapihkan dulu dan aku hitung sesuai atau tidak dengan total tadi di tabel November budget review ya. Nantinya uang ini akan aku masukkan ke celengan seperti biasa. Dan ini adalah celengan-celengan aku, ada yang untuk 20.000, 500 rupiah, 1.000 rupiah. Dan yang terbaru celengan aku yang tadi yang targetnya 1 juta. Pertama aku isi challenge 20.000 dulu, untuk di bulan ini aku bisa isi 12 lembar uang 20.000-an. Dan bisa dibilang bulan ini bulan terakhir aku isi untuk di tahun ini, karena nanti akan aku mulai isi lagi akhir Desember untuk tahun depan. Jadi nanti akan aku hitung dan aku buka celengan ini. Dan sesuai janji aku juga akan buat videonya, supaya teman-teman juga termotivasi untuk mengumpulkan si hijau ini. Jujur aku gak sabar banget buat ngitung ini, tapi akan aku tahan dulu sampai nanti aku buat videonya untuk kalian semua ya. Selanjutnya aku akan isi yang koin dulu. Ini yang nominal 500 rupiah. Untuk bulan ini aku dapat recehannya sedikit sih teman-teman. Baik nominal 500 atau 1.000 aku dapatnya sedikit untuk bulan ini. Tapi gak apa-apa, kumpulin aja. Sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit. Walaupun cuma bisa masukin 3.000 rupiah nggak apa-apa, kumpulin aja daripada dipakai jajan gak jelas. Nah, yang terakhir aku mau isi si celengan targetnya. Ini aku isi dari sisa uang bulan ini, aku isi 20.000 aja. Lalu setelah diisi, jangan lupa tandai sesuai dengan nominal yang kita masukkan. Di sini aku tandai pakai pensil supaya nanti bisa dihapus lagi tandanya, jadi bisa aku pakai lagi suatu saat celengannya. Nah, sedangkan untuk yang nominal 2.000-an, ini akan aku simpan aja sih atau nanti aku jajanin. Pokoknya aku simpan dulu. Selesai video evaluasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum.